Selamat malam ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, kita hari ini kumpul perdana bagi saya, mungkin bukan perdana bagi yang lain, tapi perdana bagi saya di sini. Coba sebelum kita mulai, mungkin kita mulai dengan doa, tapi kita pakai menurut kepercayaan masing-masing doa. Kita menundukkan kepala sejenak, kita masing-masing aja. Ini kita mulai ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke, mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan semua bisa berjalan dengan lancar. Demikian. Oke, mungkin kita mulai langsung ke siapa ini? Langsung ke Pak Konstan atau bagaimana? Atau ada kesaksian atau gimana ini, Pak Konstan? Saya kebiasaannya nggak pernah tahu nih. Oke, baik. Saya rasa Pak Eko kita bisa mulai ya. Kalau mungkin Pak Eko kalau tadi memperkenalkan kegiatan ini, coba. Ya. Saya mulai aja Pak Eko? Ya, Pak, mulai aja Pak. Saya sambil belajar lihat kepingin tahu bagaimana biasanya Pak. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua yang di seluruh wilayah Indonesia, karena ada yang akan menyusul yang dari Papua, yang dari Indonesia Tengah, juga Indonesia Barat. Saya rasa bukan berapa banyak yang ikut di Zoom malam hari ini, tapi mudah-mudahan berapa banyak yang coba mau belajar, karena satu yang pintar bisa mewakili ribuan orang. Jadi saya rasa bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan ikut malam hari ini, bisa menyimak dengan baik, jangan buang waktu, Anda sudah menyisihkan waktu. Terlebih saya ingin memperkenalkan diri saya, tentu saya bilang saya Konstantin dan latar belakang saya dari farmasi di perusahaan Jerman, Boehringer Ingelheim, di perusahaan Amerika, Warren Lambert, di perusahaan Pfizer Amerika, juga PT Abbott Indonesia. Dan ada Ini kalau besar kan mana ya? Pertanyaan kenapa lalu saya bermigrasi ke kesehatan. Topik pembicaraan kita malam hari ini adalah dengan setetes darahmu akan memberikan petunjuk banyak hal terhadap kesehatan Anda. Bukan baru hari ini, tapi saya dimulai sudah dari tahun 2007 yang lalu. Kami sudah bersosialisasi ke seluruh Indonesia. Sempat berhenti di tahun 2019 kemarin karena COVID. Banyak orang bertanya, mengatakan ini pemeriksaan apa? Saya selalu mengatakan ini mengamini doa Anda, karena kita selalu berdoa minta sehat sama Tuhan, karena harta keluarga kita yang paling mahal dalam sebuah keluarga adalah kesehatan. Itu sebabnya waktu seseorang itu sehat bisa merencanakan 1001 keinginannya, tetapi waktu seseorang sakit tentu hanya satu kerinduannya, bagaimana caranya sehat kembali. Dan Bapak Ibu, satu karunia yang hebat manusia diberi sifat homologan. Homologan artinya satu sifat khusus yang dimiliki manusia, yaitu selalu ingin tahu. Maka tidak heran manusia pun punya kemampuan yang luar biasa, seperti kita melihat mereka yang sudah sampai ke bulan mau ke Mars, yang sudah jadi bupati mau jadi gubernur, yang sudah S2 mau S3, dan tidak heran manusia mampu merubah dunia karena kemampuannya. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, malam hari ini saya menunjukkan sesuatu hal yang banyak dialami akibat kegagalan manusia juga. Bapak Ibu tentu tahu bahwa salah satu dedekot kedokteran modern di dunia adalah Hippocrates. Hippocrates adalah salah satu penemu begitu banyak material untuk kesehatan. Awalnya manusia tentu hidup dari makanan alamiah, dari herbal, dan akhirnya bergeser menjadi kimia. Banyak orang yang saya tanya, Bapak Ibu, pertanyaan saya begini, kira-kira lebih panjang mana umurnya orang makan herbal atau kimia? Jawabannya mereka akan menjawab bahwa
kimia, herbal yang dijawab. Tapi faktanya saat ini orang makan obat kimia sangat masif, sedangkan herbal ini diabaikan. Maka dari itu, Bapak Ibu, hari ini Healthy World Academy ingin menunjukkan bahwa herbal yang tepat akan sangat potensial menyembuhkan orang dalam jangka panjang dibanding kimia. Untuk itu, mari kita simak informasi berikut ini. Bapak Ibu, salah satu kematian manusia nomor 1 adalah pembuluh darah dan darah, kata WHO ya, tolong diperhatikan ini. Maka tidak heran banyak sekali banyak sekali petunjuk-petunjuk atau informasi yang menunjukkan banyak hal untuk melancarkan darah. Tentu tidak ada kesalahan di sana karena ini industri yang sangat-sangat banyak kebutuhannya. Selain itu, Bapak Ibu, ada juga penyakit yang kita tidak menduga bahwa banyak sekali mendadak orang tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba stroke, tiba-tiba kena sirosis, diabetes, dan banyak lagi yang lain. Ada pertanyaan tentu, mungkin Bapak Ibu kita bertanya-tanya, kenapa setelah sakit baru kita paham? Mungkin kita perlu ketahui sedikit asal-muasal daripada persoalan ini. Salah satu pemicu utamanya dari jurnal kedokteran mengatakan bahwa dengan memiliki tubuh yang asam atau radikal bebasnya banyak, maka akan memicu 90% penyakit degeneratif. Ini satu hal yang menjadi perhatian, maka tidak heran Bapak Ibu lihat di mana-mana menjual atau produk apa saja, mulai dari air, ada kalung, ada gelang, ada banyak macam 1001 macam alat yang mengklaim untuk mengendalikan radikal bebas. Ya, sebenarnya bisa saja, tapi pertama kita harus paham radikal bebas yang ini Bapak Ibu gambar di depan ini menunjukkan secara morfologi darah bahwa seseorang yang posisi tubuhnya asam. Dan keasaman tubuh ini di dalam sebuah jurnal mengatakan, oke. Saya lanjut Pak Joshua. Baik. Bapak Ibu, saya menggarisbawahi slide yang satu ini. Ini adalah petunjuk dalam pemeriksaan morfologi darah yang menunjukkan tingkat tubuh seseorang asam, dan inilah salah satu kontribusi yang besar menjelang usia 40-50 tahun. Maka tidak heran di usia itu mereka akan berpotensi banyak berhadapan dengan masalah seperti metabolic syndrome, seperti adanya kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan kolesterol, dan juga yang lainnya. Tentu hal ini bukan kesalahan seseorang itu sendiri, tapi perlu ketahui bahwa faktor lingkungan hidup kita sangat-sangat menentukan, seperti keadaan polusi udara, keadaan air, dan banyak hal yang lain. Ini salah satu kontribusi, dan ini kita mesti paham, ini bukan lagi kita, tapi keadaan di sekitar kita. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, juga perilaku harian akan sangat menentukan, termasuk lingkungan hidup kita, kebiasaan kita juga merokok, dan lingkungan yang polusi. Berolahraga kadang-kala mesti saling mengingatkan baru dilakukan, itu pun belum tentu. Dan salah satunya termasuk bagian kontribusi yang lain adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh. Dari poin ini Bapak Ibu, maka kita perlu mendapatkan petunjuk lebih dahulu. Maka pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar hal-hal yang selama ini tiba-tiba dialami orang, kalau bisa kita tahu lebih dahulu. Maka malam hari ini Bapak Ibu kalau menyimak judul yang kami kirimkan tadi, bahwa melalui setetes darahmu akan mendapatkan petunjuk itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, tentu kami ada Gria Sehat saat ini.
Ada beberapa daerah seperti di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Kendari, dan juga beberapa daerah lain seperti di Jayapura yang juga sudah ada, di Ambon juga harusnya. Nah, tentu apapun itu gria sehatnya, Bapak Ibu perlu menyimak apa tujuan daripada pembukaan gria sehat ini. Ya, tujuannya. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin saya bertanya, bisa disimak pertanyaannya. Bila seseorang merasa tidak enak badan, alias mungkin mengarah sakit, maka apa yang terpesik di benak mereka? Ya, mungkin yang terpesik di benak mereka adalah segera ke dokter. Itu adalah jawaban yang harus dilakukan. Nah, waktu seseorang ke dokter, dokter tidak akan mengambil risiko karena segera melakukan petunjuk agar segera ke laboratorium. Setelah dari lab, maka dokter akan membacakan sebuah hasil, ya, sebuah hasil yang dia bacakan, taruhlah misalnya seperti ini, ya. Maka dia akan menunjukkan penyakitmu apa dan seberapa parah sakitmu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jika pertanyaan saya sekarang malam hari ini, jika ada petunjuk atau sebuah institusi yang berpeluang memberi petunjuk Anda untuk mengetahui sedini mungkin masalah Anda sebelum Anda sakit, tentu mungkin akan jauh lebih baik. Maka itu sebabnya Bapak Ibu tolong disimak tujuan daripada pemeriksaan morfologi darah melalui live blood analysis. Yang pertama, Bapak Ibu, saya tolong ingatkan kepada teman yang lain, kita bukan peramal, bukan seseorang yang bisa meramal orang, tapi melalui satu tetes darah seseorang, maka akan memberi petunjuk kehidupan masa lalunya, patuh atau tidak, dan adil atau tidak memakai tubuhnya. Bapak Ibu paham? Kalau suatu hari seseorang dalam hidupnya tidak patuh menjalankan pola hidup sehat dan tidak adil dalam arti memakai kehidupannya mulai dari kebiasaan makan, minum, air, dan segala macam, tentu jangan heran pada akhir usia akan berdampak. Nah, melalui pemeriksaan ini, poin yang ketiga, melihat potensi apa yang akan terjadi pada tubuh seseorang di masa datang. Tentu akan sangat baik kalau Anda diingatkan atau diberi petunjuk yang kemungkinan besar ada hal yang buruk di masa datang, agar segera melakukan tindakan pemulihan. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, poin yang keempat akan memudahkan untuk menentukan tindakan selanjutnya terbaik untuk tubuh Anda. Percayalah, pada saat Anda memahami tubuh Anda, maka akan sangat mudah untuk memberi solusinya. Dan yang kelima, tentu hal yang sangat baik, mendekatkan seseorang ke tubuh yang sehat dan menjauhkan sakit, ya, menjauhkan sakit. Jadi Bapak Ibu, kuncinya pada saat Anda mengunjungi gria sehat, maka Anda akan mendapatkan kesempatan memahami diri Anda sedini mungkin, sehingga melalui darahmu satu tetes, maka akan menceritakan seperti hal berikut ini. Contoh, misalnya kita paham bahwa darah manusia itu normal kecepatannya 100 km per jam, ya. Dan darah sendiri tidak pernah bersentuhan satu sama lain, karena sifat darah itu adalah negatif dan negatif. Jumlahnya kurang lebih 100 triliun dan kecepatan normal kurang lebih 100 km per jam, dan harusnya sangat aman untuk kita tanpa ada masalah. Tanpa disadari pada usia tertentu akan terjadi tingkat lemak darah yang tidak bisa dikendalikan, dan ini juga menjadi cikal bakal pemicu masalah-masalah lain seperti hipertensi, seperti orang yang mulai napasnya pendek, dan banyak hal yang lain. Tentu itu sebabnya WHO mengatakan salah satu pemicu kematian nomor 1 di dunia adalah urusan darah dan pembuluh darah. Maka dari itu,
lemak darah perlu dipertanyakan bagaimana cara mengendalikannya. Mungkin kalau di dunia medikal ada dokter, ada obat pengencer darah dan juga banyak sekali instrumen untuk melancarkan darah. Tentu kalau hanya kita mendengarkan dan percaya cerita bisa-bisa saja, tapi akan sangat baik kalau darah Anda sendiri melihat aslinya supaya Anda bisa belajar. Karena apa yang kami sajikan di Gria Sehat bukan ilmu yang ada di YouTube atau di Google atau di Gramedia sana ya. Hal lain yang bisa dibaca melalui tuntunan morfologi darah adalah terbentuknya aterosklerosis, dan ini terbentuk dari awal-awal usia sudah mulai terbentuk, dan kita berkewajiban tentunya untuk melindungi untuk tidak teroksidasi lebih lanjut. Karena dengan tingkat keasaman tubuh yang tinggi, salah satunya adalah LDL kolesterol, itu secara medikal selalu dinyatakan sebagai kolesterol yang jahat. Tentu tidak jahat Tuhan berikan, tapi dia mudah teroksidasi mulai dari white thrombus dan akhirnya menjadi red thrombus di usia 45. Mungkin dalam kondisi seperti ini seseorang akan merasakan seperti gejala angina pectoris atau napas mereka agak lebih pendek, tidak seperti biasanya. Jadi orang mulai curiga dan merasa ketakutan tanpa disadari menjelang di usia mereka 50 tahun akan bergeser menjadi black thrombus. Bapak Ibu perlu ketahui di salah satu jurnal kedokteran mengatakan, di NCEP Amerika mengatakan bahwa 50% manusia di dunia meninggal stroke dan serangan jantung akibat stroke dan serangan jantung, 50% normal kolesterol. Sehingga Bapak Ibu menjadi tanda tanya, kenapa mereka secara medikal check up normal kolesterol, juga olahragawan, tiba-tiba lagi goes sepeda serangan jantung, atau lagi main bola di lapangan, atau lagi main futsal. Tentu Bapak Ibu perlu ketahui salah satu pemicu utamanya adalah terbentuknya aterosklerosis yang nantinya akan menjadi bagian dari trombus seperti berikut ini. Bapak Ibu, dia akan menjadi emboli dan menjadi embrio penyumbatan, entah itu di pembuluh darah jantung, ataupun kalau tidak beruntung dia akan menjadi penyumbatan di pembuluh darah otak, dan kalau sampai pecah tentu sangat fatal sekali. Juga bisa jadi terjadi penyumbatan saja. Jadi Bapak Ibu, saya ingin ulangi ini, dan petunjuk ini Bapak Ibu kalau memang ada waktu tentu akan sangat baik mengunjungi Gria Sehat, melihat diri Anda seperti apa, bukan mencari sakitnya, tapi memastikan seberapa baik kondisi darah Anda dan juga potensi-potensi lain. Saya boleh mengatakan bahwa aterosklerosis atau cikal bakal trombus ini adalah utang Anda yang sewaktu-waktu ada penagihnya. Tentu kalau saya tanya, di mana-mana kalau ada utang mesti dilunasi, maka saya yakin Bapak akan sangat bijak untuk menyelesaikan persoalan ini sebelum terjadi eksiden yang sangat-sangat buruk ini, ya. Dan itu memungkinkan untuk Anda mengevaluasinya dengan mengunjungi Gria Sehat di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, dan juga menghubungi analis-analis kami di mana saja mereka berada. Bapak Ibu, ini petunjuk darah basa yang akan dilihat kapan saja di darah Anda, dan mudah-mudahan dengan mendapatkan pengetahuan yang lebih dini maka sangat-sangat memungkinkan hal-hal ini bisa dicegat sangat baik. Selain itu Bapak Ibu, hal lain yang bisa dibaca melalui morfologi darah dengan contoh darah kering seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini, bagian pojok kiri itu adalah petunjuk seseorang yang tidak disiplin minum air putih dan sangat potensial ke ginjal nantinya. Ada heavy metal, ada orang yang sifatnya tunggu haus baru minum, ya. Jadi bisa dibayangkan, sementara kalau kita tanya apakah mereka sayang ginjalnya, jawabannya tentu mereka sayang, tapi tidak berlaku baik terhadap apa yang dibutuhkan oleh ginjal mereka. Di sisi tengah bagian atas ini adalah keadaan mereka yang kekurangan kalium, kalsium, juga vitamin D,
kadangkala mereka sangat jarang berjemur matahari, ya. Jadi sehingga pada usia tertentu mulai merasa kesemutan, merasa kram. Sayangnya mereka mengklaim bahwa keadaan itu adalah dianggap sebagai faktor usia. Sebenarnya bukan usia Anda yang disalahkan, tapi tindakan Anda yang salah. Jangan pernah sekali-kali menyalahkan usiamu, karena Anda sendiri diberi karunia oleh Tuhan panjang umurmu. Hanya kadangkala tidak menyadari untuk memperlakukan tubuh dengan baik. Gambar yang sisi kanan adalah kanker usus, dan sisi paling kanan adalah leukemia. Di bawah, yang paling bawah adalah getah bening, yang bagian ini adalah arah ke imbalance reproduksi, arah kista, miom atau kanker payudara nantinya. Yang bagian kiri tengah itu adalah tubuh yang asam. Nah, Bapak Ibu, petunjuk-petunjuk ini tentu kita tidak menghendaki waktu ada pemeriksaan, tapi akan sangat-sangat baik kita memahami lebih dini, karena akan sangat potensial kita mencegahnya agar tidak terjadi hal buruk lebih lanjut, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, gambar yang berikut ini adalah gambar yang menunjukkan seseorang yang secara kontinu sangat memberi kontribusi baik ke tubuhnya. Dilihat dari dinding pinggir ini, yang ini adalah satu petunjuk bahwa asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang itu sangat tercukupi, disertai dengan garis-garis hitam yang ramai dan warna pink. Garis hitam yang ramai secara anatomi dibaca adalah kalsium darah mereka sangat baik, sehingga tingkat elektrik dalam tubuhnya juga sangat tinggi. Dan warna pink, kalsium, magnesium, dan vitamin D juga tercukupi. Kalau saja tubuh Anda bisa diajak komunikasi, mungkin tubuhnya akan berkata, terima kasih Pak, kiriman spare part-nya cukup. Lalu kalaupun Anda berdoa sama Tuhan, mungkin juga Tuhan akan mengatakan, saya mengabulkan doa Anda karena Anda melayani tubuhmu dengan baik. Dari gambar ini syarat dengan makna, tapi pada saat kita hanya melihat sekedar gambarnya mungkin tidak bermakna. Tapi kalau hari-hari sudah 15 tahun kami lakukan ini, kami sangat paham apa yang dialami seseorang. Slide berikut ini adalah gambar yang kurang, kalsiumnya pendek, warnanya pucat, dan juga pinggirnya tidak ada. Ini, maaf Bapak Ibu, ini bukan sebuah penyakit, tapi sebuah keadaan yang tidak menguntungkan untuk seseorang untuk kehidupannya jangka panjang. Karena asupan yang diberikan ke tubuh mereka selalu berkekurangan. Saya tidak akan mengatakan mereka kurang gizi, tapi saya pastikan adalah kurang disiplin. Kalau kita bilang kurang gizi, tentu Tuhan marah, karena kalau berbicara gizi, coba saja pergi ke pasar tradisional. Apa yang Tuhan berikan sempurna, mulai dari kelompok nutrisi, vitamin, mineral, asam amino, semuanya cukup. Yang menjadikan tidak cukup adalah kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu sangat erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan. Ya, mungkin kita tidak usah berilmu lebih banyak, tapi cukup kita memahami tubuh lebih jauh agar kita benar-benar berkontribusi dengan baik ke tubuh ini. Ini gambar yang berikut ini. Ya, lalu gambar berikutnya, satu gambar darah, morfologi darah yang secara anatomi. Ini gambaran darah yang basah, yang sempurna, yang alkali. Dan dari catatan medikal bahwa kalau orang memiliki tubuh yang alkali, maka sangat berpotensi dapat meredam kasus metabolic syndrome, ya. Kasus-kasus ancaman seperti gula, kolesterol, pengapuran persendian, penuaan dini, sangat protektif. Dan slide inilah yang sangat dirindukan semua orang yang bercerita pada saat menjual sebuah produk food supplement atau apapun, selalu mengklaim mencegah atau memprotek radikal bebas. Tujuannya menjadikan orang itu tubuhnya alkali. Dan bacaan di dalam gambaran morfologi darah akan terlihat full seperti ini, ya, sangat full. Berbeda dengan ini, seperti yang saya katakan, ini adalah bagian yang sangat serius yang perlu dipahami agar kalau saja kita memiliki tubuh yang ini, saya menyarankan Anda mengevaluasi diri Anda, dari mana asal Anda dapatkan ini tubuh yang asam,
Dan selanjutnya, kalau memang Anda tidak bisa menghindari karena tanggung jawab dalam hidup Anda, ataupun lingkungan, ataupun kebiasaan yang tidak bisa Anda hindari, maka saya rasa dengan sangat bijak Anda harus segera menolong tubuh Anda dengan mengambil tindakan, dengan membeli sebuah produk food supplement. Dan kebetulan saya bilang hari ini HWA sudah 15 tahun kurang lebih, dan pengalaman kami dengan melihat tubuh yang asam seperti ini, kami membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu akan kembali seperti ini. Ya, ingat, 2 minggu kami akan cek ulang. Kalau memang produk ini benar, maka tubuh Anda akan sangat stabil. Nutrisi yang kurang baik, ya, kami juga punya produk yang cukup baik, dan kami berharap 1 atau 2 minggu berikutnya Anda mampu memenuhi kebutuhan tubuh Anda secara baik, sempurna. Tentu tidak jadi satria baja hitam berubah dalam periode 2 minggu kalau sudah usia 50-60 tahun. Tapi Bapak Ibu, minimal tindakan ini bisa dipastikan arahnya benar. Dan Bapak Ibu sekalian, apapun yang Anda makan, selalu kami sangat utamakan, prioritaskan, kembalikan konstruksi darah Anda seperti usia belasan tahun. Hari ini saya mau bicara produk kami, salah satunya karena berhubung salah satu yang menjadi prioritas utama adalah darah, maka malam hari ini kami akan bercerita sebuah produk. Setelah kami ceritakan mengenai morfologi darah, saya lanjutkan dengan cerita tentang bagaimana darah Anda di usiamu 50-60 tahun, tapi memiliki seperti usia belasan tahun. Saya rasa ini yang utama dari Healthy Wealth Academy sebagai petunjuk utama. Sebelum menyajikan sebuah produk, kami akan awali dengan memberi pantauan tentang tubuh Anda. Sesudah jelas kekurangan Anda, maka kami akan beri petunjuk produk yang seperti apa yang Anda makan. Bapak Ibu, mungkin saya stop dulu di sini di morfologi darah. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk ke solusi bagaimana Anda memiliki darah seperti usia belasan tahun. Saya rasa demikian ya. Bapak Ibu, saya stop dulu di sini sementara. Mungkin kita bahas dulu mengenai tujuan morfologi darah. Sebelum saya masuk ke satu topik yang bagaimana Anda memiliki darah seperti usia belasan tahun dengan usia Anda 50-60 tahun ke depan. Mungkin bagi teman-teman yang baru diundang hari ini datang, bagaimana untuk kita ke Gria Sehat, maka hubungi pengundang Anda akan diberikan satu voucher untuk periksa di Gria Sehat dengan secara gratis. Jadi hubungi aja pengundang Anda, Bapak Ibu. Bagi mereka yang baru pertama kali hadir diundang di Zoom ini. Oke, Pak Eko, mungkin ada yang mau bertanya yang berkaitan dengan bacaan morfologi darah tadi, karena saya akan lanjutkan dengan produk yang berkaitan dengan darah, karena malam hari ini kita bicara morfologi darah, tapi fokus ke risiko tentang darah ya. Saya lanjut ke salah satu produk kami, yaitu NATO. NATO ini adalah produk yang menurut saya sampai hari ini sangat baik untuk khusus yang bermasalah dengan jantung koroner, penyumbatan, dan stroke. Bapak Ibu, saya mulai dari gambar ini. Dengan keasaman tubuh, salah satu konsekuensinya akan terjadi proses oksidasi dan terjadi aterosklerosis seperti ini ya. Ini saya mau mulai topik dari sini bahwa sekali lagi di jurnal kedokteran mengatakan bahwa 90% pemicu penyakit degeneratif adalah tubuh yang asam. Dan Bapak Ibu, kalau bisa sedini mungkin Anda mencoba memantau dan memahami persoalan ini, karena salah satu
masalah besar adalah proses oksidasi, khususnya oksidasi seperti platelet, seperti telomers, dan juga akan muncul benang fibrin sehingga terbentuk namanya aterosklerosis. Dan aterosklerosis adalah bagian utama terjadinya trombus atau penyumbatan. Nah, di sini memang keadaan ini sangat tidak menguntungkan karena begitu terjadi penyumbatan maka menjadi pemicu kematian nomor 1 di sini ya. Kita lihat pada saat terjadi seperti ini maka hampir dipastikan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal material yang terjadi ini adalah berpuluh-puluh tahun kita deposit. Tentu akan sangat baik kalau kita juga ikut belajar lebih dini agar memahami ini. Dan itu sebabnya maka dikatakan di WHO bahwa pemicu kematian nomor 1 adalah darah dan pembuluh darah di sini Bapak Ibu. Maka dari situ kita tahu bahwa ini kita berbicara mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah kurang lebih panjangnya 176.000 km Bapak Ibu sekalian. Dan di dinding pembuluh darah sendiri terjadi lumen yang bersih. Dan pada saat lumen pembuluh darah kita bersih, tubuh secara kontinu mengeluarkan nitrit oxide dan plasminogen. Kita paham bahwa nitrit akan berperan sebagai vasodilator dan membuat kelenturan dari pembuluh darah, sementara plasminogen berperan penting untuk mengurai lemak darah juga aterosklerosis. Tapi kita ketahui bahwa setelah usia kita menjelang 20-an ke atas, akan terjadi timbunan lemak yang berlebihan sehingga permukaan pembuluh darah tanpa disadari akan terjadi penumpukan, sehingga ini sangat berpengaruh tingkat kontribusi produksi nitrit oxide, kelenturannya, dan pengendalian lemak darah menjadi sangat kurang, sehingga pada akhirnya orang menderita hipertensi dan larinya ke stroke dan serangan jantung dan yang lainnya. Tentu bagaimana caranya? Bapak Ibu perlu ketahui sejak 5.000 tahun yang lalu, dunia sudah tahu salah satu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan darah adalah melakukan tindakan akupunktur. Akupunktur adalah merangsang dinding endotel agar pada saat rangsangan itu terjadi vasodilatasi dan juga secara otomatis nitrit oxide dan plasmin juga aktif kembali. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau setiap hari diakupuntur? Karena waktu diakupuntur terjadi kenyamanan, dan seseorang kalau sudah merasa nyaman dianggap selesai persoalan. Padahal hanya sekedar rangsangan saja sekali sudah bisa. Harusnya dilakukan tindakan lebih lanjut. Nah, 15 tahun yang lalu kami sendiri sudah memiliki laser. Tapi sampai hari ini kami hanya pakai sebagai demonstrasi seseorang untuk memberi petunjuk bahwa di dalam tubuh seseorang yang Tuhan ciptakan sempurna, mempunyai kemampuan yang luar biasa. Jadi kami ingin garis bawahi bahwa tubuh ini canggih Tuhan ciptakan. Kalau saja kita mematuhi dan menjalankan dengan baik, maka harusnya tidak ada masalah. Tapi karena tindakan kita melampaui dari apa yang dimampui oleh tubuh, sehingga terjadi kesalahan di sana. Maka dari situ kami punya laser dan juga kami juga melakukan terapi sekali sebagai sebuah pengetahuan, dan selanjutnya setelah diterapi akan muncul darah Anda seperti ini. Memang banyak teman bertanya, kenapa Anda tidak menjual alat ini? Saya tidak mengatakan alat ini tidak baik, tapi saya akan memberikan pilihan yang terbaik, yaitu dengan mengkonsumsi natto. Kenapa kami memiliki natto Bapak Ibu? Salah satu produk yang kami ambil dari Jepang di kerjasama dengan pabrik di Indonesia. Kenapa? Karena salah satu negara dengan penderita stroke dan serangan jantung di dunia adalah Jepang. Dan kebiasaan orang Jepang masih usia muda sudah makan kinase. Natto kinase adalah bakteri patogen atau bakteri baik yang difermentasi di kacang kedelai. Dan bakteri baik ini sangat memberi kontribusi untuk membersihkan atau meningkatkan proses autofagi, mendaur ulang lemak atau protein yang ada di dinding pembuluh darah, sehingga akan sangat memungkinkan pada waktu tertentu terjadi pembersihan di dinding pembuluh darah. Nah, Bapak Ibu,
Kalau terjadi pembersihan di pembuluh darah, maka otomatis terjadi vasodilatasi pelebaran pembuluh darah, dan juga pengendalian lemak darah akan sangat mudah karena produksi plasminogen pun aktif kembali. Sehingga dengan demikian harapan kami bagi seseorang tidak harus menunggu terjadinya penyumbatan atau sudah hipertensi kronis baru melakukan tindakan, tapi kalau saja mereka berkenan atau paham, mungkin mereka makan natto, ya, bagi mereka yang bermasalah sekali setahun. Ini satu botol isinya 30 kapsul untuk 30 hari. Tapi setelah mereka konsumsi ini natto, kami sarankan untuk dievaluasi di Gria Sehat, agar pembicaraan kita tidak terputus sekedar Anda orang bilang mungkin enak di kuping atau PHP, maka Anda perlu pergi lihat berulang, bukan sekali ya Bapak Ibu, berulang. Mungkin 1 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan Anda cek di sana dan pastikan bahwa kondisi Anda baik-baik saja, ya, sehingga dengan demikian maka uang Anda menjadi tidak sia-sia, dan harapan kami di masa lanjut usiamu, jauh dari stroke, jauh dari serangan jantung, ya, tidak ada penderitaan di sana, dan Anda pun bisa happy dalam hidupnya, ya. Jadi itu sebabnya kami berharap dari posisi darahmu yang begitu bekal di usia-usiamu yang lanjut, milikilah darah yang aktif agar Anda sendiri bisa menikmati hidupmu dengan penuh sukacita, jauh dari stroke, dari serangan jantung, ya. Bapak Ibu, ini salah satu produk yang menurut saya pantas untuk dikonsumsi siapapun dia. Tidak harus menunggu bermasalah, Anda konsumsi ini supaya Anda menyiapkan diri di masa lanjut umurmu, jauh dari stroke dan juga jauh dari serangan jantung dan penyakit masalah dengan aliran darah termasuk varises dan yang lainnya, ya. Saya kira ini produk dari natto. Saya stop di sini, mungkin kalau ada yang bertanya sebatas produk ini. Silakan Bapak Ibu, kalau yang menyimak dengan baik mau bertanya mengenai bagaimana dengan produk ini. Atau mungkin ada pertanyaan yang sudah punya pasien-pasien itu Pak Konstan, teman-teman itu. Tanya Pak Konstan ya. Iya Pak Ari. Kalau natto, kalau dibilang 1 kali 1 tahun dikonsumsi, apakah 1 box itu yang 30 isinya itu hanya 1 kali 1 tahun, ataukah hanya separuh boleh untuk 1 kali 1 tahun? Begitu Pak Konstan, terima kasih. Jadi begini Pak, kita semua bertanggung jawab terhadap tubuh ini, ya, tergantung dari seberapa paham keadaan kita. Kalau kita merasa hidup ini selalu banyak pelanggarannya dan juga sesukanya, ya mungkin tidak harus 1 botol Pak Aris. Tetapi bisa dilakukan, apalagi eksiden mereka yang sudah terdiagnosa penyumbatan, ya, sudah terkena stroke ringan atau sudah pasang ring, maka paling kurang konsumsi 3 bulan. Tetapi bagi mereka yang belum punya masalah, ya, belum punya masalah, tentu tidak ada orang memang menunggu masalah. Maka itu sebabnya kita harus bijak, karena kebutuhan bukan natto saja. Secara finansial, banyak hal yang harus dipenuhi. Tapi kami ingatkan bahwa dengan 1 saja, Anda sudah berkontribusi baik, ya, dengan 1 saja, kebanding tidak sama sekali. Dan 1 ini pun, HWA, Gria Sehat akan menunggu Anda, menunggu siapapun dia untuk mengevaluasinya. Karena jangan anggap 1 ini begitu hebat bisa membantu Anda, tapi Anda akan melihat hasilnya pada saat Anda mengevaluasi darah Anda. Jadi Pak Ari, saya tidak mengatakan hanya 1 saja, kembali kepada kita seberapa ikhlas, seberapa care dengan tubuh kita. Dan kalau Anda hidupmu ada disiplin, mungkin iya, tapi kalau amburadul, ya tambahkan saja, ya. Seperti itu Pak Aris, ya. Terima kasih Pak Konstan. Ya, Pak Aris ini harus 3 bulan Pak. Oh, Biar kembali darahnya seperti umur 10 tahun, ya. haleluya.
Iya. Ada lagi mungkin yang lain? Saya rasa kalau tidak saya mau tanya. Tunggu dulu supaya tuntas. Itu kalau kita makan itu aturan makannya gimana? Satu pagi, satu sore, atau satu kali, atau gimana? Kalau mereka yang sudah ada eksiden, sudah terdiagnosa mungkin hipertensi kronis, ya, sudah berkepanjangan, maka sebaiknya saya selalu menyarankan 1 kali 2 malam hari ya. Tapi kalau misalnya dia senangnya mau 1 pagi 1 malam, silakan diatur karena ini toh bukan obat ya. Tidak ada sesuatu kepastian, tapi kalau saya sarankan pagi sudah ada alga yang dimakan dan malam hari dengan natto. 2 biji ya, 2 biji kalau. Tapi kalau masih normal saja, 1 biji sudah akan sangat membantu ya. 1 kapsul. Terima kasih. Ya. Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi nih? Boleh saya bertanya? Silakan. Ya. Pertanyaan saya itu kebalikan dari pertanyaan Pak Aris tadi. Ya. Tadi Pak Konsen bilang dalam 1 tahun setidak-tidaknya 3 botol untuk mengakhiri 1 botol. 3 bulan. 1 botol ya Pak? 1 botol 1 bulan. 1 tahun. Iya. Kalau tidak ada Tapi eksiden yang apa-apa. jadi, ya, yang saya mau tanyakan, apabila kita mengkonsumsi natto yang dosisnya 1 kali 1, tetapi penggunaannya lebih daripada 3 bulan, itu ada efek samping nggak? Tidak ada. Kalau danamu cukup sebaiknya makan aja teruslah. Karena sekali lagi kita mesti bijak memperhatikan. Karena kalau kita melihat orang punya finansial cukup, karena kesehatan itu bukan kata ada finansial cukup atau tidak ya. Kamu mesti ada alokasi yang pasti. Jangan bilang ada uang atau tidak ada uang, tapi untuk kesehatan harusnya dengan kesadaran. Makanya kita juga menyajikan ini untuk mereka menyadari bahwa sebenarnya 1 botol saja 1 tahun sudah berkontribusi baik. Apalagi kalau memang seseorang mempunyai dana yang cukup atau finansialnya, kalau dia continue dia makan 1 botol, tidak ada resistensinya, tidak ada kelebihan dosisnya atau ini ya. Bisa Pak Arif, nah. Pak Charles ya. Sangat bisa. Terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan. Jadi saya kalau ke Jepang ternyata yang namanya makanan natto ini itu sudah familiar sekali ya. Itu di supermarket itu pasti ada. Dan kalau kita bertamu di rumahnya orang Jepang selalu disuguhin itu natto ini. Jadi natto luar biasa sekali. Menurut mereka, menurut orang-orang Jepang itu bahwa natto ini sangat bagus sekali untuk kardiovaskuler sama cerebrovaskuler. Makanya masyarakat bangsa Jepang ini sampai hari ini 35 tahun menduduki peringkat 1 dunia untuk rakyat usia yang sangat panjang. Jadi usia paling panjang di dunia ini Jepang sampai hari ini sudah 35 tahun menempati peringkat pertama di dunia. Menurut mereka, orang Jepang itu bilang bahwa semua makanan yang ada di Jepang itu semua bagus-bagus semua, tetapi tidak ada yang seperti natto. Mereka bilang, natto ini setiap tahun diadakan festival. Namanya Festival Natto, yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah, hanya satu-satunya makanan yang ada festivalnya adalah natto ini. Jadi saya rasa kalau kita memang punya dana yang lebih, ya setiap hari lah seperti orang Jepang lah. Orang Jepang tuh hampir setiap hari itu makan natto. Iya. Mungkin saya bisa tambahkan seperti itu. Iya Pak Eko. Sip. Oke. Ada lagi yang mengenai ini? Kalau tidak, mudah-mudahan malam hari ini ada
Anda pulang sudah menjadi pilihan untuk pergi ke gereja sehat, untuk ambil nato untuk keluarga Anda, untuk saudara Anda ya. Bahwa Alga. alga itu cukup luar biasa. Apalagi alga ada proteinnya yang bagaimana itu tadi mungkin bisa berguna. Bapak mungkin bisa jelaskan sedikit aja mengenai alga mungkin. Yang lainnya setuju kan? Bentar aja. Setuju. Oke, siap Pak. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, kalau memang lanjut ya oke lah, sudah terlanjur malam hari ini buang waktu untuk berkumpul, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Oke. Saya lanjutkan kembali malam hari ini dengan alga. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita waktu mengecek darah, salah satu yang kita pantau di situ adalah komposisi nutrisi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara nutrisi tentu ada pedoman ada standar khusus yang kita pakai di HVA sesuai rujukan dari WHO. Oke, jadi ini. Jadi dari rujukan WHO sendiri mengatakan bahwa kebutuhan manusia 46 unsur nutrisi, dan selalu saya bertanya di mana bisa dapatkan, dan jawaban saya bahwa Anda bisa pergi ke pasar tradisional atau ke range market pagi hari, itu Tuhan berikan sempurna. Yang membuat kita gagal adalah sebuah disiplin yang tidak kita lakukan dengan baik, dan disiplin itu sangat erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan yang kita miliki. Itu sebabnya salah satu kegagalan kita di bidang kesehatan adalah tingkat rendahnya pemahaman kita tentang diri kita khususnya, dan juga pemenuhan nutrisi. Maka melalui pengalaman kami ada produk alga. Alga ini saya sudah pegang 15 tahun ya, 15 tahun. Saya banyak menemukan produk yang canggih yang diceritakan, tapi untuk ketepatan pilihan belum ada yang bisa menggantikan alga. Kenapa? Selain alga memiliki kandungan yang sempurna, 46 nutrisi yang ada terdiri dari 10 nutrisi, 15 vitamin, 9 mineral, dan 16 asam amino. Total ingredientnya adalah 46. Juga alga memiliki kandungan khusus yang diklaim sebagai PPARS di sini ya. Peroxisome Proliferator Active Receptor. Malam hari ini secara singkat saya ingin menjelaskan mengenai konten kandungan ini yang tidak dimiliki di makanan harian yang ada. Tapi ada satu-satunya yang saya ingin katakan Tuhan ciptakan di bumi, di Chlorella sorokiniana. Chlorella sorokiniana ini salah satu spesies tunggal yang pernah ada tercipta. Nah, konsensus Perkumpulan Endokrinolog Indonesia menyampaikan bahwa sampai hari ini pengobatan kencing manis dan insulin resisten menemui kegagalan terapi di dunia. Kondisi ini selalu dinyatakan pada saat orang sudah mulai bermasalah. Kelebihan gula, kelebihan kolesterol, kelebihan lemak darah, hipertensi, lalu kalimat pendek yang disampaikan di sana bahwa Anda sudah umur dan terjadi sindroma metabolik. Menjadi tanda tanya, sebenarnya saya selalu bertanya, sindroma metabolik itu di organ tubuh yang mana sih di tubuh ini? Ada yang menjawab saya bahwa itu sangat terintegrasi antara organ per organ, per sistem, sehingga secara detail tidak bisa dijelaskan secara khusus apa sebenarnya sindroma metabolik itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menjelaskan lebih detail, lebih nyata yang menyangkut kata sindroma metabolik atau gagal sistem. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari
60 sampai 100 triliun sel, dan menjelang usia kita 40-50 tahun ke atas, ada 1/5 dari 100 triliun inaktif. Sepertinya ada kiriman makanan 3 kali sehari dilakukan, tetapi banyak penolakan. Jadi istilahnya antara kiriman dan yang menerima jumlah sel maksudnya itu berkurang, sehingga pada waktu tertentu akan terjadi kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan kolesterol. Nah, pada saat kita tidak nyaman, merasa sakit, mungkin ke lab, lalu pergi di lab, lalu hasilnya dirujuk bahwa kolesterol atau gula Anda tinggi, maka saat itu Anda dinyatakan sakit. Nah, tentu tindakannya dengan obat. Nah, sebenarnya hanya kelebihan sesuai rujukan yang direkomendasi oleh WHO. Pertanyaannya Anda lihat di gambar ini. Ada persoalan apakah sebenarnya di sel ini sampai dikirimkan makanan juga tidak diterima? Padahal Bapak Ibu, secara medikal, Anda tidak makan gula, hati Anda juga memproduksi gula, demikian pula juga lemak dan juga kolesterol. Nah, pertanyaannya saya kembali bahwa kenapa tubuh sendiri di tingkat sel terjadi penolakan? Berarti kita perlu memahami ada masalah apa di sel, salah satu organ terkecil manusia yang notabene dunia mengatakan bahwa sel manusia sama dengan sebuah kotak kecil. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu lihat secara anatomi manusia tentu makan dari mulutnya. Setelah dari mulut akan dikunyah dan segera masuk di lambung. Setelah makanan itu masuk di lambung, maka segera masuk di usus 12 jari. Dan selanjutnya ditransfer di pembuluh darah. Setelah makanan masuk di pembuluh darah, lalu otak manusia memberi pesan ke pankreas. Mungkin dia mengatakan demikian. Insulin tolong kirim, insulin dikirim, makanan sudah datang. Jadi insulin dikirim mengikuti jam makan pagi, jam makan siang, dan malam. Bapak Ibu, Anda perlu sadari, sebenarnya makan pun harusnya disiplin. Pagi, siang, malam. Nah, kita ini makan saja kisru makannya. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Tidak pernah merasa dosa dengan tubuh ini. Padahal kita melanggar berulang-ulang. Selanjutnya juga perlu dipahami bahwa insulin sendiri selama ini dikatakan bahwa merubah gula menjadi tenaga atau glukosa menjadi glikogen. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa insulin tidak merubah gula, tapi mengendalikan gula, lemak, dan juga kolesterol. Bapak lihat di sini, insulin akan datang ke reseptor, memberi isyarat agar reseptor itu terbuka sehingga kiriman gula diterima. Seperti ini, insulin adalah memberi petunjuk ke reseptor agar pintu dibuka, kiriman gula, kolesterol diterima. Kalau saja terjadi demikian, maka tidak akan pernah seseorang akan kelebihan lemak, kelebihan gula, kelebihan kolesterol. Ya, seperti ini simulasi pendeknya. Nah, suatu hari pada saat usia tertentu, tanpa disadari tanggung jawab mereka tinggi, stresnya tinggi, dan tubuhnya menjadi asam. Radikal bebasnya banyak. Dan apa yang terjadi pada simulasi ini? Nah, ternyata waktu insulin datang menggedor pintunya, banyak reseptor yang aktif. Sepertinya banyak bel pintunya yang berkarat dan pintu pun tidak dibuka. Nah, kalau ini terjadi, maka tidak heran akan terjadi timbunan lemak, timbunan gula seperti berikut ini. Kita lihat ya. Waktu orang makan dengan asam lambung yang canggih yang pernah Tuhan berikan, semua akan lumer dan masuk di usus 12 jari. Selanjutnya insulin akan mendahului kiriman makanan itu. Dia datang, dia mengawal makanan dia kirim, lalu dia langsung ke reseptor. Dia tindis bel pintunya. Aktif semuanya, maka pintu pun dibukakan. Selesai, tidak akan pernah ada kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan kolesterol karena semuanya aktif. Tetapi di simulasi berikut ini akibat keasaman tubuh yang tinggi, maka reseptor itu menjadi tidak aktif. Pada saat kiriman datang, tidak diterima. Nah, tentu tidak serta-merta sakit, tapi pada waktu tertentu akan terjadi timbunan lemak,
timbunan gula, timbunan kolesterol. Saat semuanya menumpuk di darah, maka seseorang akan merasakan ketidaknyamanan, sehingga mereka akan pergi ke lab, dan dari hasil lab terdiagnosa mereka kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan kolesterol di darah. Bapak Ibu lihat di gambar ini adalah lemak, kolesterol, dan juga gula di darah. Pertanyaan saya, apakah ini material yang buruk di dalam tubuh manusia? Jawabannya tidak. Tetapi kenapa menjadi tidak diterima, menjadi di darah? Karena aktivitas sel ini low bed, baterainya habis. Saya kasih contoh, selalu saya katakan, waktu saya beli handphone ini baru, baterainya kuat 48 jam. Setelah usia handphone ini 5 tahun, handphonenya nggak rusak, tapi baterainya tinggal 4 jam. Maka saya perlukan power bank untuk memakai handphone ini bersama saya. Sama, Bapak Ibu sadar atau tidak hari ini, mungkin usia Anda di atas 50-60 tahun, tentu bukan gizi Anda yang kurang, tapi energi Anda pun ikut kurang. Nah, pertanyaannya, kalau saja ada charger dijual untuk tubuh, mungkin Anda butuhkan saat ini. Maka hari ini saya simpulkan bahwa alga dengan kandungan 46 nutrisi dan 21 asam amino akan sangat membantu seperti simulasi berikut ini. Bapak lihat, waktu Anda makan alga 2 biji, dia datang sebagai power bank, akan memberi energi ke inti sel, dan pada saat sel itu aktif kembali, maka reseptor pun akan aktif, dan insulin segera mendorongnya ke dinding sel, agar secara perlahan gula, kolesterol, lemak darah diterima kembali. Maka dengan demikian, Bapak Ibu, saya ulangi di sini. Waktu Anda sudah usia, tanggung jawab Anda tidak dikurangi. Gizi Anda cukup, Anda sudah punya cukup dana, tapi yang hilang adalah energi Anda. Maka waktu Anda mengkonsumsi alga dengan kandungan PIPAR satu-satunya yang ada, dia datang seperti power bank, dia akan ngecas, memberi energi substitusi ke inti sel, agar sel itu aktif kembali, sehingga reseptornya pun aktif dan insulin pun mendorongnya ke dinding sel, agar secara perlahan gula, kolesterol, lemak diterima kembali. Dengan demikian, maka alga di sini mengatakan PIPARS mengendalikan persoalan insulin resisten, maka dia mengatakan buy one get all. Makan satu alga ini akan memberi kontribusi yang sangat baik mengendalikan dislipidemia, aterosklerosis, diabetes, hipertension, obesitas, hormonal termasuk yang susah mendapat keturunan, asam urat, juga kanker. Seperti yang dikatakan tadi Pak James dari Jayapura, bahwa alga mempunyai protein yang sangat baik, juga kolagen, juga vitamin E. Jadi saran saya, tadi ditanyakan juga berapa lama Anda makan alga. Saya bilang saya sudah makan alga 15 tahun. Pagi hari saya makan 2 kapsul, itu nilainya setara dengan 1,5 kilogram buah dan sayur. Jadi bagi mereka yang hidupnya agak bandel dan menikmati hidup ini dengan senang, tapi tidak ingin juga tubuhnya menderita, saran saya bekalilah dengan alga 2 biji sehari. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan akan memberi kontribusi yang sangat baik. Ya, kami terus memantau siapapun yang makan alga, ada Gria Sehat, Anda bisa periksa berulang-ulang, karena yang dibutuhkan bukan saja periksa tapi berpengetahuanlah, karena kata Ustadz Das Latif mengatakan pengetahuan akan melindungimu. Ya, harta kita lindungi, tapi pengetahuan akan melindungi tubuh kita, khususnya di tubuh. Maka itu berpengetahuanlah di tubuh Anda, kunjungi Gria Sehat. Anda pastikan kalau memang mau belanja, jangan serta-merta, tapi pastikan apa yang Anda butuhkan agar uang dana Anda, kepastian kesehatan Anda bisa terjaga. Saya kira itu yang ada di alga. Jadi ada NATO, ada Vira, ada alga, ada Squacor juga untuk mereka yang sistem memori otaknya atau banyak hal yang juga sangat-sangat membantu dengan Squacor ini ya. Saya kira demikian dari produk alga ya. Oke, terima kasih nih Pak. Jadi alga
biasa sekali. Jadi bagi mereka yang baru hari ini tahu diundang oleh beberapa teman-temannya, silakan datang ke silakan hubungi dulu yang mengundang Anda untuk minta voucher. Voucher itu gratis supaya bisa Anda bawa ke Geria Sehat yang ada di beberapa kota masing-masing. Di sini jangan lupa jadi hubungi teman Anda. Ini sudah berjalan 2 jam ini Pak. Oke. 2 jam kita di Jakarta sih masih sore kalau di Jakarta. Di Jakarta masih jam 20.46 nih. Tapi kalau di Makassar, Kendari sama di Papua, wow, udah malam. Wis malam dia. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan, kita buka dulu pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin kita sudahi dulu. Barangkali kita beri kesempatan untuk bagi yang ingin bertanya mengenai produk yang baru diterangkan. Monggo. Oke, silakan. Tanya. Saya Pak mau tanya. Ya, itu kalau aja. Untuk orang Cidara itu boleh nggak? Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Wajah. Ada penderita yang sudah cuci darah. Bagaimana untuk orang penderita yang sudah cuci darah? Jadi orang yang cuci darah itu ya, buat saya dia sudah tahu penyakitnya adalah persoalan ginjal. Kalaupun dia mau datang cek darah, kita akan tunjukkan karena darah seseorang yang ada cuci darah itu banyak sekali heavy metalnya. Tentu dari pengalaman kami mengenai kasus cuci darah, selalu saya katakan mungkin ada juga penyakit kanker yang ditakuti, tapi cuci darah sangatlah susah. Itu sebabnya kalau memungkinkan ginjal harus diperhatikan. Tapi kalau dia mau cek darah, periksa, sangat memungkinkan agar dia sendiri melihat kondisinya, agar pada saat ada niatnya untuk berbelanja produk, mungkin ada target yang jelas yang harus diselesaikan. Kami banyak menangani juga beberapa orang yang sudah cuci darah dan beruntung hasilnya juga sangat baik. Ada yang di Makassar itu kreatininnya 12, ya tentu sangat susah, tapi akhirnya tidak jadi cuci darah juga, seperti itu. Sebaiknya mereka tidak serta-merta belanja, mungkin akan lebih baik ke Geria Sehat dulu. Ya. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Itu Bu Wajah. Jadi memang cuci darah saat ini memang paling susah ya Bu ya. Di mana harus minum konsumsi obat-obatan atau suplemen, karena apa? Kita minum aja juga ditakar Bu ya. Ini tapi harus harus kalau bisa diajak ke Geria Sehat untuk cek darahnya dulu, dilihat dulu. Kan ini menurut Pak Konsen kan ada penderita yang di Makassar juga berangsur-angsur, tapi memang lambat ya, tapi berangsur-angsur. Gitu. Ya, yang penting jangan putus harapan lah yang begitu itu. Begitu Ibu Wajah. Gitu. Iya, iya. Bisa diajak ke Geria Sehat. Iya, Bu. makasih. Ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Oke. Mungkin ada teman yang lain, kalau nggak ada Di ruang kita chat tutup. di ruang chat ada pertanyaan itu Pak Eko. Oh, ada ya? Di ruang chat ada yang bertanya dari Romi itu. Oh iya, ini ada Pak. Oh oke. Ya ini Pak Konsan, ini ada yang tanya dari Pak Romi. Ayah saya sudah mengkonsumsi alga 2 butir tiap pagi. Kalau malam minum Vira plus NATO masing-masing 1 butir. Keluhannya dari dulu sulit BAB dan perut merasa kembung. Ayah saya usianya 82 tahun. Yang kemarin sempat ketemu Pak Konstan. Kira-kira apa yang kurang ya Pak? Thanks. Begitu. Oke, Pak, kalau saya jawab di sini, kita makan alga. Alga ini akan berpotensi mengaktifasi sel ya, sehingga tingkat penyerapan cairan dia sangat tinggi. Itu sebabnya juga kita menyarankan kalau makan alga disertai dengan kebiasaan air putih yang lebih rajin. Ya, tentu orang yang usia 80 tahun salah satu kelemahannya adalah di kolon itu peristaltiknya kurang bagus, jadi akan sangat baik dibantu dengan buah-buahan atau makanan berserat.
kemudian air yang rutin. Ya, memang alga sendiri punya tingkat serat yang tinggi, tapi akan baik ditambah dengan sayur buah, kemudian air putih. Kalau bisa di susah buang air mungkin bisa dibantu dengan likuiditas suppositoria ya, sekali waktu dipancing dengan jari pun juga bisa ya, dikasih liquid, karena di ujung dubur itu ada semacam refleksi yang bisa disentuh yang akan merangsang mereka ya. Tadi keluhannya susah buang air besar kan, seperti itu. Jadi perbanyak airnya, perbanyak makanan berserat saja. Oke, itu untuk Pak Romi. Jawabannya adalah itu, dibantu tanda tangan. Ada pertanyaan satu lagi, ini dari Ibu Eni nih Pak Kosan. Ya. Pertanyaannya adalah, bolehkah malam minum Vira 1, Natu 1, Squaco 1, dan dengan atorvastatin 1 sekaligus? Boleh aja, boleh, nggak ada masalah. Boleh. Boleh, itu Ibu Eni boleh, tapi kalau bisa, menurut saya kalau bisa coba jedakan antara atorvastatinnya ini dengan yang Vira, Natu, dan Squaco ini ya kurang lebih 30 menit lah. Dibedakan jeda 30 menit. Betul. Ya. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan lain. Ini saya lihat di chat cuma ada 2 pertanyaan. Mungkin semua bisa aktifkan di kameranya, baru kita berfotoria, baru. Oke, sebelum ditutup, sebelum kita akhiri, tolong semua on-kan kamera supaya kita bisa punya, ya semua di-on-kan semua kamera supaya ada. Yang punya produk bisa kasih lihat. Nah, iya produknya di bawah. Wah, produknya di bawah, Bu Ana saya. Boleh begini? Mana Pak Alfred ini? Mana Pak Seiko? Ibu produknya. Bentar, ambil produk. Semua di bawah ini. Pak Seiko lagi tidur di tempatnya. Oke, angkat tangannya. Ini saya. Begitu. Alfred kemana ini Pak Alfred? Pak Alfred itu sana. Aduh, udah kelihatan. Kameranya lagi pergi. Raja. Siap. 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 Muhammad Nasir dari mana ya? Makassar kan? Makassar pasti. Maaf, dari Kendari. Oh, Kendari. Oke, sebentar ya. Sudah konsumsi ini Pak Nasir? Belum, ini baru pertama Pak. Oh gitu. Tunggu nanti ketemu saya di Kendari ya. Saya nanti ke Kendari. Belum. Ya, semoga bisa. Ya, harus bisa ketemu ya. Pak, sambil siap-siap menunggu foto. Siap-siap mau difoto. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya. Sudah. Oke, saya rasa demikian perbincangan kita malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Mau dijadwalkan berapa bulan sekali? Saya merasa kalau memang ini kan, kalau kita tidak pernah berhenti belajar. Karena hari ini kita bercerita, besok saya tanya lagi, kita banyak lupanya, jadi sesering mungkin kali ya. Kalau saya kembalikan ke audiensi ini, maunya 2 minggu sekali atau setiap minggu sekali? Pak Eko, 2 minggu sekali? Mana? Menurut teman-teman bagaimana ini? Pak Eko, bagaimana? Mengikuti aja. 1 bulan sekali boleh. Udah kelamaan Pak Seko. Kalau 1 bulan sekali. Karena tiap hari di klinik ini udah. Tiap hari Pak Seko di klinik ini. Sekali.
Tiap hari Yosua. di klinik. Pak Yosua gimana? Seminggu sekali. Seminggu satu kali Oke. Pak Yosua. Kalau Oke. Jakarta baru semangat seminggu sekali bisa. Satu minggu Artinya satu kali. bukan berapa banyak yang ikut, tapi berapa banyak yang serius ya. Betul itu. Pak Agung setuju Pak Agung? Setuju. Setuju. Oke lah, kalau begitu kita alokasikan waktu ya. Oke, saya kira demikian perjumpaan kita malam hari ini. Semoga mungkin Selamat kita malam. punya ilmu sedikit, kita berbagi dan menjadi hikmah yang baik untuk banyak orang ya. Terima kasih, sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat malam ya. Bye. Selamat malam. Malam.